Sebenarnya guys. Perkenalkan nama Perkenalkan nama saya Tracy Ocha Yulia Sibuya dengan NIM 3213131036 dari kelas F 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan kegiatan PLP kedua di SMP Swasta Pelita Mutiara Medan. Nah, yang akan menjadi isi dari laporan kegiatan PLP kedua ini adalah yang pertama itu nantinya ada bab 1 yang menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan kegiatan PLP kedua. Kemudian dilanjutkan oleh bab 2 informasi umum sekolah mitra, yaitu SMP swasta Pelita Mutiara Medan. Kemudian ada yang bab ketiga, yaitu hasil kegiatan PLP 2. Dan bab 4 adalah penutup. Dan dilanjutkan oleh lampiran atau dokumentasi-dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Yang pertama itu ada bab 1, latar belakang dan tujuan PLP kedua. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugas pokoknya itu mendidik peserta didik pada pendidikan anak di usia dini melalui pendidikan formal untuk menilai pendidikannya dan pendidikan selanjutnya mendidik, memberi petunjuk, melatih, dan mengajar. Nah, tenaga kependidikan lembaga pendidikan selanjutnya yang disebut dengan LPTK diwajibkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program perekrutan guru pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, pengaruh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan pendidikan merupakan perubahan, pengembangan, dan penyesuaian kurikulum pendidikan yang paling mendasar untuk pelatihan guru profesional, khususnya program gelar sarjana pendidikan. Nah, menyikapi berbagai perundang-undangan tersebut, maka model pengembangan kurikulum pelatihan guru dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu ada satu, kelengkapan pelatihan akademik dan perolehan kompetensi yang berkaitan dengan bidang penelitian akademik. Yang kedua adalah ada hubungan antara pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah isi kurikulum yang konsisten. Nah, dari kerangka tersebut, penyiapan guru yang profesional dapat dilihat dari tataran akademik, baik pada tataran akademik di kampus maupun pada pengenalan sedini mungkin terhadap mata pelajaran di lingkungan nyata atau authentic environment. Sekolah dan disiplin ilmu lainnya disimpulkan bahwa Anda harus memulai dari lembaga. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi secepat mungkin dan mengembangkan keterampilan analitis penting dalam potensi masa depan mereka. Nah, untuk itu, seluruh mahasiswa yang sedang mengejar gelar sarjana pendidikan, khususnya saya, wajib mengikuti tahap pelatihan untuk mempersiapkan calon guru profesional melalui PLP atau pengenalan lapangan persekolahan. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan PLP kedua atau tujuan pengenalan lapangan persekolahan yang kedua itu adalah menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran diterapkan oleh guru pamong, menelaah sistem evaluasi yang digunakan oleh guru pamong, dan yang keempat, melakukan bimbingan dengan guru pamong terkait pengembangan modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Yang kelima, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang keenam, melaksanakan asistensi terhadap guru pamong sebagai salah satu bentuk pendampingan mahasiswa dengan peserta didik. Nah, kita lanjut ke bab kedua, yaitu adalah informasi umum sekolah mitra, pengenalan lapangan persekolahan yang kedua. Nah, di bagian informasi umum sekolah mitra PLP kedua ini terdapat visi, misi, dan tujuan sekolah mitra yang bagian pertama. Nah, pada saat melakukan penugasan, saya ditugaskan ke sekolah SMP swasta Pelita Mutiara Medan. Nah, sekolah ini memiliki visi dan misi sebagai berikut, yaitu visinya mewujudkan murid yang berkarakter profil Pancasila, gemar membaca, berprestasi, dan cinta lingkungan. Dan ada beberapa misi dari sekolah mitra, yaitu sekolah SMP swasta Pelita Mutiara, ada 9. Yang pertama itu, salah satunya itu ada mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil Pancasila, menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia dan rajin beribadah, menciptakan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis dan kreatif, menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, menanamkan budaya disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. Kemudian meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adiktif, berkarakter, dan menjamin mutu.
Kemudian, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat berkembang intelektual, sosial, emosional, keterampilan dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global, dan lain sebagainya. Kemudian ada tujuan dari sekolah SMP swasta Pelita Mutiara Medan sebagai sekolah penugasan. Nah, di sini ada 3 tujuan, yaitu ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendeknya itu adalah mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan ibadah setiap hari Sabtu dan chapel setiap hari Senin. Yang kedua, membudayakan sikap disiplin, sopan santun, dan ramah. Dan tujuan menengahnya itu membudayakan gerakan kebersihan sebagai daripada iman, meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. Dan tujuan jangka panjangnya itu adalah menghasilkan lulusan pelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, peduli, berdaya juang tinggi, cinta tanah air dan bangga pada budaya bangsanya, dan tenggang rasa mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan profil peserta didik Pancasila. Dan yang terakhir adalah menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, berkreativitas, dan mengembangkan minat bakatnya untuk menghasilkan prestasi. Nah, di dalam yang bab kedua ini, informasi umum sekolah mitra, terdapat organisasi sekolah, di mana organisasi sekolah ini di dalamnya itu ada struktur organisasi, pendidik dan tenaga pendidik sebagai sumber daya manusia, kemudian ada fasilitas seperti sarana dan prasarana, serta kegiatan pendukung yang ada di sekolah. Nah, struktur organisasinya itu di sekolah SMP Pelita Mutiara Medan itu di kepala sekolahnya itu adalah Ibu Lenta Borukaro SPD, dengan komitenya Dr. Andus Elim Sembiring, wakil kepala sekolah Ibu Leni Marlina Sitompul SPD, bendaharanya eh, belum ada. Jadi kepala sekolahnya itu wakil kepala sekolahnya rangkap menjadi 2 tugas, yaitu Ibu Leni Marlina Sitompul, dan operatornya di sini Dini Afrianti Simanung Khalid SPD, dan rangkap sebagai unit perpustakaan juga. Dan di bawahnya itu ada guru SMP swasta Pelita Mutiara Medan. Nah, tenaga pendidik dan pendidik di dalam sekolah penugasan SMP swasta Pelita Mutiara Medan ini ada 10 pendidik dan dengan 1 tenaga pendidik. Kemudian ada rombongan belajar. Nah, SMP swasta Pelita Mutiara ini memiliki 3 rombongan belajar dengan masing-masing 1 kelas per angkatan, di mana kelas 7 itu perempuannya berjumlah 6, laki-laki berjumlah 4, total keseluruhannya 10, kelas 8 perempuan 8 siswa, dan laki-laki 10 siswa dengan total keseluruhan 18, kelas 9 itu perempuannya 9, dan laki-lakinya 19, total keseluruhan 28, dan total seluruh siswa SMP swasta Pelita Mutiara adalah 56 siswa. Nah, adapun kegiatan pendukung dari SMP swasta Pelita Mutiara ini ada futsal dan taekwondo dalam bidang olahraga yang ditanggung-jawabi oleh Pak Adi Pranahagantapan di SPD selaku guru Penjaskes, dan ada kegiatan bilingual Inggris yang ditanggung-jawabi oleh Ibu Lia Yuliana SPD, di mana futsal dan taekwondo ini dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tapi secara bergantian, sedangkan bilingual Inggris ini dilakukan setiap hari Jumat kepada siswa-siswa yang diutus sekolah untuk mengadakan lomba atau olimpiade sains nasional di luar. Nah, kemudian ada sarana dan prasarana sekolah. Nah, sarana dan prasarana sekolah ini merupakan suatu barang atau fasilitas pendukung sekolah dengan adanya sarana dan prasarana ini, maka kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan seluruhnya yang ada di sekolah itu berjalan dengan lancar, seperti adanya ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang belajar, kemudian ruang koperasi, ruang ibadah, pos satpam, ruang lapangan upacara, kantin, toilet, perpustakaan, lab komputer, ruang kesenian, Chromebook, dan proyektor. Nah, kemudian masuk ke bab 3, yaitu hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan kedua atau PLP2 di SMP swasta Pelita Mutiara Medan. Nah, bagian pertama itu analisis perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
Nah, yang pertama itu ada kurikulum. Nah, karena saya membidangi bidang geografi dan berkaitan dengan IPS, maka di sini saya mengambil peran pada mata pelajaran IPS, di mana kurikulum pada mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial di SMP Swasta Pelita Mutiara Medan, yaitu dilaksanakan oleh Ibu Dini Afrianti Simanungkalit SPD, yang dimana beliau juga termasuk sebagai operator dan eh, petugas unit perpustakaan. Beliau merupakan salah satunya guru yang mengampu mata pelajaran IPS pada SMP swasta Pelita Mutiara Medan. Nah, sebenarnya eh, guru di mata pelajaran IPS ini eh, tidak aktif. Karena tidak aktif lagi dan tidak ada penggantinya, maka Ibu Dini Afrianti Simanungkalit itu menggantikan guru IPS yang tidak aktif tersebut. Nah, selama melakukan kegiatan belajar mengajar, beliau mengampu mata pelajaran IPS di seluruh kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, dan beliau juga telah menggunakan kurikulum Merdeka untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun 2024-2025. Nah, penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Fasilitas pembelajaran yang diberikan Kemendikbudristek pada satuan pendidikan berupa platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Media ini menyediakan beberapa jenis perangkat belajar dari berbagai sumber yang untuk digunakan oleh guru selama pembelajaran berlangsung, atau dapat dijadikan sebagai referensi dalam merancang pembelajaran. Nah, perangkat ajar yang disediakan oleh Ibu Dini Afrianti Simanungkalit SPD adalah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berisi tentang tujuan, langkah-langkah, media pembelajaran, dan penilaian yang diperlukan untuk melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila. Yang kedua, ada modul pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah, media, serta catatan pencapaian yang diperlukan dalam suatu unit atau mata pelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada buku teks. Yang memuat buku teks utama adalah buku-buku teks tambahan yang digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, se eh, sebelum melakukan atau mengimplementasikan eh, atau menjadi asisten guru sebagai fasilitator di sekolah, di sini saya pertama harus mengembangkan perangkat pembelajaran dulu berupa modul modul ajar. Nah, adapun beberapa masukan dan penilaian dari dosen pembimbing lapangan atau guru pamong terhadap perangkat pembelajaran yang saya buat adalah seperti keseluruhan isi perangkat ajar harus disesuaikan dengan kondisi sekolah atau sarana dan prasarana dan peserta didik. Harus terdapat beberapa sumber dalam perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran harus berbasis adaptasi dan pemanfaatan teknologi di dalamnya. Rumusan alur kegiatan pembelajaran harus berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Alur kegiatan harus berbasis sintak yang didasarkan model pembelajaran yang dipilih. Kemudian penyantuman fase sesuai dengan jenjang sekolah, pemberian pertanyaan pemantik, kemudian penentuan bahan ajar yang sesuai dengan sumber data, pembuatan LKPD atau lembar kerja peserta didik itu tercantum, penilaian yang mencakup terampil, pengetahuan, dan sikap juga tercantum. Nah, kemudian ada perbaikan perangkat pembelajaran. Nah, setelah saya merancang perangkat pembelajaran, di sini saya mendapat masukan dari guru pamong terhadap perangkat pembelajaran yang telah saya rancang. Nah, setelah saya membuat perangkat pembelajaran, di sini saya berdiskusi kepada guru pamong untuk kayak menilai perangkat pembelajaran yang saya buat itu sudah bisa dipakai atau sudah bisa diimplementasikan. Namun, guru pamong memberikan beberapa kriteria yang tidak sesuai dengan perangkat pembelajaran yang dia maksud. Yang pertama ada pertanyaan pemantik yang saya rancang, yang terdapat dalam pembelajaran tergolong sulit untuk dimengerti peserta didik. Karena saya langsung ke poinnya dan tidak mencari dulu, tidak menyesuaikan bahasa yang digunakan oleh siswa SMP dengan bahasa yang saya pakai sehari-hari. Kemudian komponen inti yang belum sesuai dengan sintak dan model pembelajaran, di mana sebelum menentukan sebelum kita membuat perangkat pembelajaran kita harus mengerti bagaimana model pembelajaran ini eh, kita harus kita harus menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi. Nah, model pembelajaran ini juga terdapat sintak di dalamnya, di mana sintak itu merupakan alur kegiatan yang
di mana nanti dia akan mencapai target kita. Kemudian ada tindak lanjut yang dilakukan untuk remedial dan pengayaan yang belum tercantum, kemudian kriteria penilaian pengetahuan dan keterampilan yang belum sesuai dengan LPD. Nah, kemudian di sini Nah, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tetap saya tetap didampingi oleh guru pamong, namun saya dan guru pamong itu bertukar peran di mana saya menjadi fasilitator pada saat itu dengan guru pamong menjadi pendamping saya. Nah, kegiatan tersebut berjalan dengan efisien dan efektif, namun begitu masih terdapat beberapa hal dan masukan dari guru pamong yang harus diperbaiki lagi sebagai fasilitator atau guru. Adapun beberapa masukan yang disampaikan oleh guru pamong terhadap saya adalah penyampaian materi yang masih terlalu cepat, kemudian masih menggunakan kata-kata dan kalimat yang ilmiah atau yang asing didengar oleh siswa, kemudian mudah terkecoh dengan pertanyaan siswa, sehingga materi utama merambat ke segala arah. Kemudian setelah itu saya melakukan evaluasi dan refleksi, kemudian ada perbaikan produk akhir perangkat pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini merupakan sebuah pertanyaan guru kepada siswa yang berkaitan tentang materi yang hendak dibawakan. Namun dikemas dengan menarik sehingga siswa dapat menangkap gambaran materi yang akan disampaikan. Perbaikannya adalah mengganti pertanyaan dan menghubungkannya dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari. Di mana waktu saya menggunakan modul yang lama, itu pertanyaan pemantiknya itu adalah apakah kamu uh, tahu apa itu proses geografis, namun sekarang saya mengganti dengan uh, apakah kalian tahu bagaimana gunung, kemudian sungai, daratan tinggi, daratan rendah itu terbentuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu, perbaikannya itu ada alur kegiatan sesuai sintak pada model pembelajaran. Sesuai yang saya bilang sebelumnya itu adalah membuat alur pembelajaran seorang guru harus menentukan model pembelajaran yang cocok digunakan pada materi yang dimuat. Sintak yang dimuat pada setiap model pembelajaran pastinya berbeda. Sintak model pembelajaran merupakan alur kegiatan yang berguna untuk menuntun pembelajaran yang dirancang sesuai dengan target yang dipenuhi oleh guru. Dalam perangkat pembelajaran model yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning dengan sintak PJBL atau Project Based Learning. Hal tersebut telah diperbaiki dengan menjelaskan model pembelajaran dengan sintak yang sesuai. Nah, perbaikan ketiga adalah pengayaan, remedial, dan penilaian. Di dalam perangkat pembelajaran yang telah saya rancang, tidak terdapat soal mengenai remedial dan pengayaan. Namun, hal tersebut telah diperbaiki. Saya menambahkan pertanyaan mengenai remedial dan penilaian yang tercantum pada perangkat yang telah dirancang belum sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan LKPD. Namun, saat ini saya sudah memperbaiki penilaian tersebut dan sudah sesuai dengan LKPD. Nah, kemudian yang ketiga itu kemajuan pelaksanaan asistensi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SMP swasta Pelita Mutiara. Nah, seperti yang kita tahu, kegiatan intrakurikuler itu adalah berupa proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kegiatan intrakurikuler tersebut dilakukan selama 5 hari yang terhitung dari hari Senin sampai Jumat dan sudah tersusun dalam jadwal roster sekolah. Sedangkan kokurikuler yaitu adalah kegiatan pendukung kegiatan intrakurikuler. Seperti misalnya, kalau intrakurikuler itu kan pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Namun, kalau kokurikuler itu adalah memanfaatkan lingkungan sekitar atau bisa pergi ke melakukan observasi, kemudian melakukan kunjungan ke kayak seperti ke museum daerah, peninggalan bangunan bersejarah, perpustakaan daerah, atau tempat pembuangan sampah, atau tempat pembuangan akhir TPA. Nah, perjalanan ke tempat edukasi tersebut diselaraskan dengan pembelajaran yang terdapat pada kegiatan intrakurikuler pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Tak hanya selaras dengan mata pelajaran, namun kegiatan kokurikuler juga dilakukan selaras dengan tema proyek pelajar Pancasila yang ada di sekolah SMP swasta Pelita Mutiara. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang mendukung minat dan hobi siswa untuk mengembangkan bakatnya. Nah, di SMP Pelita Mutiara Medan ada 2 jenis bidang ekstrakurikuler, yaitu pada bidang olahraga dan bidang bahasa Inggris. Yang dimana ekstrakurikuler pada bidang olahraga itu berupa futsal, badminton, dan taekwondo seperti yang saya bilang tadi. Sedangkan pada bidang
Sedangkan pada bidang sains itu atau bidang bahasa Inggris itu dapat berupa bimbingan belajar olimpiade berbasis bilingual. Namun ekstrakurikuler yang pada bidang olahraga saat ini belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan seperti kurangnya tenaga kerja sebagai pembina pada bidang tersebut dan keadaan siswa yang menjadi alasan utama. Namun saat ini kegiatan ekstrakurikuler yang masih berjalan pada saat ini adalah dalam bidang sains atau bahasa Inggris. Kegiatan ekstrakurikuler pada bidang sains banyak menarik perhatian siswa untuk mengikuti olimpiade. Nah, kemudian ada peran mahasiswa dalam melaksanakan asistensi. Nah, peran saya sebagai mahasiswa dalam melakukan asistensi ini adalah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola kegiatan tersebut, seperti membantu dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, memberi ide kepada guru mitra untuk memanfaatkan dan mengaitkan fasilitas umum dengan materi yang diajarkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu mahasiswa, mempublikasikan kegiatan tersebut melalui video menarik. Nah, kegiatan asistensi tersebut tentunya dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru mitra atau guru pamong dan diketahui oleh dosen pembimbing lapangan. Asistensi tersebut tidak hanya pada kegiatan ekstrakurikuler saja, namun dilakukan juga pada intrakurikuler dan kurikuler. Nah, hasil yang dicapai, kendala, dan solusi. Nah, selama melakukan asistensi, penulis menemukan beberapa kendala yang sering dialami. Kendala tersebut adalah saat pertama kali masuk area sekolah dan melakukan asistensi pada pertama kali, pada suatu situasi tersebut, penulis belum mahir dalam mengkondisikan kelas dan kurang memahami karakter siswa. Namun, hal tersebut tidak menjadi permasalahan besar bagi penulis. Penulis banyak berdiskusi dengan guru mitra, sehingga banyak menerima masukan positif dan membangun dari guru mitra tersebut. Alhasil, dengan masukan tersebut, sering berjalannya waktu, penulis mulai terbiasa mengendalikan emosi dan mengendalikan kelas. Penulis belajar untuk dapat melihat situasi dan kondisi agar dapat mengelola kelas dan dapat memahami karakter siswa lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian ada yang bab keempat itu adalah penutup, di mana yang menjadi kesimpulan dari laporan ini adalah berdasarkan data yang telah diteliti, dapat dari pengenalan lapangan persekolahan di SMP swasta Pelita Mutiara dapat disimpulkan bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Permenristek Dikti tahun nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8, PLP adalah proses pengamatan, observasi, dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, PLP kedua ini adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester ketiga atau keempat. Nah, sumber daya manusia yang terdapat di sekolah SMP swasta Pelita Mutiara Medan adalah dengan 10 guru dengan 1 tenaga pendidik dengan total keseluruhan siswa yaitu 56 orang dari total 56 orang, yaitu total keseluruhan siswa pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, banyaknya ruangan yang terdapat di SMP swasta Pelita Mutiara Medan adalah 6 ruangan yang terpakai dan beroperasi digunakan sebagai sarana keberlangsungan pembelajaran pada sekolah tersebut. Dapat juga fasilitas-fasilitas pendukung yang terdapat di sekolah tersebut, seperti lapangan, tempat parkir, pendopo, dan lain sebagainya, yang digunakan seluruh warga sekolah. Nah, kemudian, ada juga kegiatan-kegiatan pendukung dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, seperti adanya intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, setiap warga sekolah harus melaksanakan satu tertib yang telah ditentukan oleh sekolah dan menaatinya secara rutin. Kemudian, rancangan perangkat pembelajaran merupakan salah satu kewajiban seluruh mahasiswa PLP2. Dengan adanya perangkat pembelajaran akan membantu siswa PLP2 dalam melaksanakan KBM di kelas. Dalam perancangannya, terdapat beberapa masukan dari guru pamong terhadap perancangan perangkat pembelajaran seperti pertanyaan pemantik,
keselarasan model pembelajaran dan sintak dalam alur kegiatan dan kesesuaian penilaian terhadap KPD yang disusun. Kemudian, dalam pengimplementasian perangkat pembelajaran atau melakukan kegiatan belajar mengajar masih terdapat perbaikan dan masukan dari guru pamong. Masukan tersebut dikarenakan kurangnya persiapan mahasiswa PLP2 dalam KBM. Namun begitu, masukan tersebut telah diterima dengan baik dan terus diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi PLP2 di SMP Swasta Pelita Mutiara Medan. Yang gambar pertama ini merupakan adaptasi teknologi informasi komunikasi. Yang kedua juga sama. Kemudian yang gambar ketiga ini adalah pameran proyek P5 atau P5. Kemudian ini adalah asistensi mengajar. Kemudian ini adalah asistensi mengajar juga. Ini ada ular tangga numerasi. Kemudian ini juga asistensi mengajar yang dilakukan oleh saya juga. Kemudian saya dan teman kelompok itu mengadakan sosialisasi tiga dosa besar dalam pendidikan modern. Kemudian ini ada saya dan siswa melakukan TTS, yaitu teka-teki silang interaktif, yaitu bentuk-bentuk permukaan bumi yang sesuai dengan jurusan saya. Kemudian ini ada dokumentasi bahwa saya menggunakan modul ajar dan merancang perangkat pembelajaran. Kemudian ini ada LKPD yang berupa TTS, kemudian ini juga ada salah satu juga dokumentasi saat mengajar, kemudian ini juga ada implementasi tiga dosa besar pendidikan. Baik, sekian presentasi pemaparan laporan kegiatan PLP2 di SMP Swasta Pelita Mutiara Medan. Terima kasih.